الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وآله وصحبه وفي الطقى والوفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا غيره، الملك الحق المبين، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله أما يشركون. الحمد لله ثم الحمد لله، لك الشكر يا الله. Bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di tempat yang tidak diragukan lagi akan turun berkah dari Allah, kita masih dapat berkumpul dan kita masih dapat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, juga hadir kumpul duduk bersama kita para kalangan abna'ir rasul, anak cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada mendampingi saya di sini Al-Habib Qasim bin Abdurrahman bin Syahab, yang mana beliau ini yaitu semasa dulu sekolahnya satu liting sama saya, tapi alhamdulillah kalau ana tidak ke Tarim, beliau sampai ke Tarim, ke Hadramut. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, kiai, ajangan, asatiz, dan yang banyak lain, dari aparatur pemerintahnya, sipil ataupun militernya, yang alhamdulillah malam hari ini menyelenggarakan acara begitu besar, begitu mulia untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ada Ustadz Agus, Ustadz Asep yang luar biasa, dari mulai pagi menemani Al-Fagir sampai di sini, dikarenakan ada beberapa faktor sehingga Al-Fagir harus datang ke tempat ini. Yang harus saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu, yang awal mulanya yang harusnya duduk di sini adalah Habib Rehan Al-Gadri. Kenapa anak yang jadi duduk di sini yaitu Al-Habib Rehan, kondisi beliau tidak memungkinkan untuk hadir. Kondisi beliau sedang sakit. Jadi tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk beliau, karena beliau tidak dapat hadir di tempat ini. Juga salam hormat, salam bangga Al-Fagir sampaikan kepada hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, yang pada kesempatan hari ini hadir dan kumpul di tempat ini luar biasa megah dan mewah. Ini atas bukti kita cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Banyak kumpul di sini para sesepuh, tokoh masyarakatnya yang mohon maaf tidak bisa saya Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah, rasa cinta kepada antum-antum semuanya. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehat oleh Allah, diberikan nikmat iman oleh Allah, diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita bermunajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah muliakan Nabi, begitu Allah agungkan Nabi, ibadallah, apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Qul bifadlillah wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Luar biasa Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan mulia dan agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, bifadlillah, dengan rahmat, wa birrahmat, dengan rahmat, dengan keutamaanmu, dengan rahmatmu, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian. Apa yang dimaknai dari hal tersebut, apa yang dimaksud dari hal tersebut adalah bagaimana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadiah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk penciptaan alam semesta ini, ibadallah. Karena kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah kumpul di tempat ini. Kita tak dapat melihat langit dan bumi. Kita tak dapat melihat siang dan malam. Tapi atas berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menikmati apa yang ada di alam semesta ini, ibadallah. Itu salah satu bukti kecil bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah perintahkan dengan perintah yang banyak untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini perintah yang Allah langsung turunkan dan Allah pula jalankan perintah tersebut, ibadallah, yaitu untuk kita bermunajat, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita senantiasa membimbing, untuk senantiasa kita selalu istiqamah dalam perjuangan Nabi. Itu adalah bentuk kecil daripada sekelumit bagaimana Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalan di zaman sekarang, yang menjadi pertanyaan di zaman sekarang, kalau dahulu Nabi begitu cintanya terhadap umatnya, bagaimana umatnya sekarang cinta terhadap Nabinya, ibadallah. Allah berikan kita sebuah nikmat yang besar, nikmatul iman, untuk kita beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan iman kepada kita. Allah berikan iman terhadap diri kita, ibadallah. Tidak semata-mata Allah berikan iman tersebut hanya diberikan begitu saja, ibadallah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diagungkannya, dengan dimuliakannya, dan atas dasar tersebut kita wajib untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi berjuang luar biasa untuk umatnya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian untuk umatnya. Dan menjadi pertanyaan besar di dalam diri kita, apa perjuangan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita laksanakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi perintahkan kita untuk salat. Nabi perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, yang mana perintah ini dari Allah melalui Nabi. Apakah kita melaksanakan hal tersebut? Contoh sebuah hal kecil saja. As-siwak raka'atan bis-siwak khairum min raka'atin bighairi siwak. Dengan menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Tapi di zaman sekarang kita enggan untuk menjalankan sunnah-sunnah semacam itu, ibadah Allah. Mengingat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa berdarah-darah Nabi untuk memperjuangkan umatnya. Tapi tolong tunjukkan pula rasa cinta, rasa mahabbah, girah perjuangan kita untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan siwak, hal yang sepele kecil, Bu. 25.000, 20.000 dapat ini siwak. Tapi kita lebih enggan untuk meninggalkan hal-hal semacam ini. Dengan kita merokok, kita bisa beli sebungkusnya sampai 30.000, 20.000. Itu satu hari ini siwak, Bu. Pak, dibeli satu kali tahannya 2 bulan, 3 bulan. Kalau awet 1 tahun. Ini hanya hal yang kecil, contoh kecilnya saja. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita jalankan, yang banyak kita tinggalkan. Ini adalah sebuah hal, contoh kecil bagaimana kita ingin mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah hal yang wajar kalau kita memuliakan Nabi pada malam hari ini. Begitu hal yang wajar kita memuliakan Nabi pada malam hari ini, ibadah Allah. Karena kita mengingat perjuangan Nabi dahulu luar biasa. Dengan kita berjuang untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bermunajat dan duduk dengan hal-hal semacam ini, untuk mengembirakan hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang 1000 sayang, semakin hari zaman semakin modern, semakin hari zaman demi zaman telah berjalan, turun dan robohnya akhlak-akhlak anak-anak muda. Sayang dengan 1000 sayangnya, ibadah Allah. Bagaimana kalau kita ingin menyenangi hati Nabi Muhammad, kalau anak-anak kita tidak didik dengan apa yang diajarkan oleh Nabi? Bagaimana kita ingin menggembirakan hati Nabi kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan nama-nama nabinya, nama-nama rasulnya, nama-nama malaikatnya? Dan anak-anak di zaman sekarang lebih mengenal artis-artis dunianya daripada artis akhiratnya, ibadah Allah. Betul, Bu? Betul, Pak? Tanyain pulang ini ke anaknya, 25 nabi dia hafal enggak? Tanyakan nama-nama malaikat Allah, nama-nama rasul Allah. Tanyakan kepada anak-anak kita, ibadah Allah. Tapi coba tanyakan
artis dangdutnya, artis Koreanya luar biasa. Ayu Ting Ting, Lucinta Luna, Dewi Persik dan yang lainnya disebutkan ibadah Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kira-kira Bu, Pak, di sini banyak nggak anak-anaknya lebih idola dengan hal-hal semacam itu, Bu? Banyak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin zaman ini modern, semakin zaman ini maju, semakin zaman ini berkembang, kita harus pintar dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus pintar untuk merangkul anak-anak kita. Kita harus pintar untuk senantiasa bagaimana anak-anak kita ke depan bisa untuk membahagiakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kita tanyakan dan tidak perlu kita ragukan bagaimana Nabi sallallahu berjuang untuk umatnya, dan kumpulnya kita di tempat ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia ibadallah. Dan termasuk apapun yang bersentuhan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi yang mulia. Dan kumpulnya kita di sini mendengarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kumpul di sini, duduk di sini untuk senantiasa membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di yaumul qiyamah kita diakui oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibadah Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin zaman modern, semakin pula banyak muncul statement-statement untuk menghancurkan agama Islam, ibadah Allah. Semakin zaman modern, semakin pula kita bebaskan anak-anak kita untuk bergaul. Kita bebaskan anak-anak kita untuk dengan hal maksiat kepada Allah. Dan hal perkara kecil yang kita anggap sepele inilah yang akan menjadi tumbuh bibit untuk membenci daripada hal-hal yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adab sekarang yang dibutuhkan bukan ilmu yang dibutuhkan, tapi adab. Tapi adab yang kita perlukan, kita memerlukan adab di zaman-zaman sekarang, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena dengan adab kita dapat mengenalkan anak-anak kita apa, siapa dan mengapa nabi-nabi kita berbuat semacam itu. Karena sekarang banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaatnya, Pak. Maka Nabi katakan, a'udzubika min ilmi la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat, ikhwan ibadallah? Yaitu kalian hanya memiliki ilmu, tapi ilmu kalian tanpa pondasi, ibadallah. Kalian lebih senang dengan ilmu-ilmu dunia kalian. Kalian lebih mengutamakan ilmu kalian tanpa kalian hiraukan apa yang namanya adab dan akhlak, ibadallah. Ini banyak terjadi di zaman-zaman sekarang. Ini lebih banyak terjadi di zaman-zaman sekarang karena apa? Orang tuanya lebih memprioritaskan anak-anaknya masuk ke sekolah-sekolah umum daripada pondok-pondok pesantren. Sekolah umum penting, Bib, ya benar, penting sekolah umum. Tapi jangan tinggalkan yang namanya pondok pesantren mereka. Jangan tinggalkan yang namanya sekolah agama mereka.
jangan engkau tinggalkan sekolah-sekolah dalam mereka mengenal Allah Rabbul Azim. Jangan kita tinggalkan hal-hal semacam itu ibadallah. Karena di zaman sekarang anak-anak, Bu, Pak, dengan semakin majunya zaman, dengan semakin modernnya zaman, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, hancurnya adab dan akhlak. Dengan beberapa program pemerintah yang luar biasa di negeri Konoha ini, luar biasa pemerintahnya. Dengan suksesnya pemerintah melakukan sekolah di rumah melalui daringnya, melalui handphonenya, dan efek sekarang yang dirasakan adalah candu handphone terhadap anak-anak kita ibadallah. Benar, ini adalah sebuah fakta yang dibuka. Ini adalah sebuah fakta, bukan kebohongan. Silahkan ibu pulang dari sini, anak ibu lagi main handphone, ibu ambil, pasti dia nangis. Na'udzubillah min dzalik. Anak nangis sedikit dikasih handphone. Nah, inilah awal mula akan hancurnya adab akhlak. Pemuda-pemuda kita lebih mengenal dengan dunianya daripada mengenal siapa Tuhannya, Bu. Dari inilah mereka akan lebih mengenal artis-artis dunianya daripada artis-artis akhiratnya ibadallah. Di zaman sekarang luar biasa. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi. Kalau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilempari kotoran onta oleh kaum kafir Quraisy. Mengapa di zaman sekarang, di zaman umatnya sendiri melempari kotoran dosa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan terhadap diri kita. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemuda-pemuda, anak-anak kita mengenal dengan handphonenya. Al-Habib Salim Asy-Syatiri katakan, ada sebuah benda yang begitu ringan untuk digenggam, begitu ringan untuk dimasukkan ke dalam saku, tapi di yaumul qiyamah ini benda sangatlah berat hisabnya ibadallah. Apa benda tersebut? Benda tersebut adalah handphone. Karena dari handphone ini bisa merujuk bagaimana handphone ini bawa kita ke surga atau ke neraka. Bu, Pak, hukum punya handphone itu apa? Hah? Apa? Makruh, wajib tak? Sampai ada yang wajib tak? Liar aing lamun wajib ya. Handphone itu, Bu, hukumnya mubah. Enggak dapat dosa, enggak juga. Jadi bukan hukum. Wah, jangan salah. Ini mentang-mentang handphone penting, anak-anaknya dibeliin handphone semua. Naudzubillah summa naudzubillah min. Jadi handphone ini, Bu, kenapa handphone ini kok hukumnya nggak haram, nggak makruh, nggak dosa, nggak pahala, bisa masukkan orang dalam surga dan neraka? Mengapa? Nah, handphone ini, Bu,
dengan handphone ini luar biasa, sosial media luar biasa, TikTok luar biasa. Banyak yang main TikTok kan, banyak yang main TikTok, main IG banyak, apalagi WhatsApp. Subhanallah. Jangan dibahas dulu judi online-nya. Judi online-nya materi nanti di akhir. Luar biasa. Ini efek dari pemerintah Konoha yang dulu Bu keluarkan daring. Jadi kepaksa anak-anaknya pegang handphone, anak-anaknya pegang handphone dari negeri Konoha ini yang awalnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kira-kira ada intel di sini silahkan. Udah biasa aing diintel-intelin euy. Nah, ditunggu di sini intelnya. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan handphone ini kita dapat merujuk bagaimana kita akan ke surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena handphone ini luas, sosial medianya luas. Dengan handphone ini kalian bisa akses di mana saja. Dengan handphone ini kalian bisa share kemana saja. Dan jikalau kalian menggunakan handphone tersebut untuk kalian share dakwah, untuk kalian senantiasa mengingatkan saudara-saudara muslim kalian, saudara bukan cewek nah, bukan pacarnya. Digunakan untuk yang baik. Nonton syiar agama, nonton syiar Islam, share. Nah, itu membawa daripada sebuah hal kebaikan ibadah Allah. Nah, beda lagi kalau handphone ini kita bawa ke dalam kemaksiatan terhadap Allah, maka handphone ini akan menjadi hisab kita di yaumul qiyamah nanti untuk masukkan kita dalam nerakanya Allah. Semakin zaman modern, semakin kita hancurnya akhlak-akhlak pemuda kita, semakin bobroknya pemuda-pemuda kita. Kemarin ada yang tanya, Bib, hukum sekolah fashion show apa? Naudzubillah min dzalik. Di rumah Bu ada yang WhatsApp ibu-ibu jamaah majelis anak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullah. Bib, hukum masukkan anak ke dalam sekolah fashion show apa? Kata anak wajib masuk neraka. Naudzubillah min. Ada orang tua di sini yang kayak itu. Jangan sampai di tempat kita punya orang tua yang kayak itu. Bu, yang namanya fashion show, ya, yang namanya fashion show itu pakaiannya kieu Bu, bajunya yang kurang bahan, jilbabnya yang diangkat. Nah, itu fashion show. Terus aing bilang tuh ke ibu, Bu, lamun anak ibu kurang bahan bajuna, ya ke imah aing loba. Di pak anak disuruh pakai baju yang kecil-kecil gini. Bu, ini Ibib, ini udah modern. Ini zaman semakin modern, Bib. Nggak apa-apa, Bib. Ini untuk prestasi. Didalihkan untuk prestasi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berdalih untuk fashion show, untuk prestasi, untuk anak kita lebih maju, ke depannya lebih baik. Jangan pernah berdalih semacam itu, ibadah Allah. Kalau seandainya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau andaikan modern itu memang benar
benar harus menggunakan pakaian-pakaian terbuka. Modern itu memang wajib dengan pakaian-pakaian terbuka. Maka hari ini saya sampaikan, hari ini, detik ini saya sampaikan, itu anjing, itu orang hutan, itu orang-orang yang di luar sana yang dengan hilang akalnya tidak menggunakan pakaian-pakaian lengkap, lebih modern dari orang-orang sekarang. Takbir, takbir. Benar, Bu. Jadi saya katakan, itu orang hutan gak pernah, Bu, seumur hidupnya pakai celah. Berarti dia lebih modern. Itu anjing tidak pernah pakai celana semasa hidupnya. Tas susunya kemana-mana, gak pernah. Berarti itu modern. Kalau memang modern yang dikatakan adalah modern seperti itu. Ini menjadi pertanyaan bagi diri kita, ibadallah. Bagaimana Nabi memuliakan umatnya, sedangkan umatnya sendiri pada saat ini, pada tahun-tahun ini, semakin hancurnya zaman, semakin banyak umatnya sendiri menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan Nabi adalah sebuah nikmat untuk alam semesta ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi rabbil syadid. Allah katakan, kalau kalian merasa bersyukur atas nikmat Allah, kalau kalian bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka kata Allah akan aku tambah dan aku tambah. Tapi jikalau kalian tidak bersyukur atas nikmatku, inna azabi rabbi lasyadid, sungguh siksaku amatlah pedih. Ibadallah, Allah berikan anak-anak ini adalah sebuah rezeki untuk kita. Ini anak yang kecil-kecil ini rezeki yang Allah berikan terhadap kita. Kalau kita salah didik anak-anak ini akan menjadi pertanggungjawaban. Kalau kita salah didik ini akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita, ibadallah. Sekarang kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki. Ini saya pesankan khusus bagi ibu bapak yang punya anak-anak orang tua, anak-anaknya yang cewek, anak-anak perempuan atau saudara perempuannya masih ada yang masih remaja. Saya pesankan sekarang, Bu, jagalah mereka, jangan engkau jual mereka. Orang tua sekarang banyak menjual anak-anaknya tanpa mereka pikirkan, tanpa mereka rasakan. Banyak benar, Bu, di zaman sekarang, ibadallah. Gimana, Bib, maksudnya? Apa maksudnya ini? Zaman sekarang ini, Bu, sangkin tuh udah modern, ya. Martabak bisa pesan online. Di sini kalau martabak, apa nama martabak di sini yang terkenal, Bu? Nah, pokoknya martabak, nggak usah sebut mereknya, nanti promosi lagi. Ya, martabak. Nah, beli martabak si A. Namanya sih siapa ini? Jangan sampai ada orangnya. Iki ada, Iki, nama Iki. Ada? Enggak ada? Iki waya, pinjam nama Iki ya? Ya. Waduh, wah, kacau. Jadi nama siapa ini? Anwar. Waduh. Jadi ada seorang laki-laki. Nah, ini lebih enak, aman aing. Nah,
Jadi ada seorang laki-laki bu datang ke tempat ceweknya namanya Lisa. Ada lagi nama Lisa. Waduh. Anggun. Ada lah datang ke tempat awewe ya. Nah, datang ke sini. Bawa martabak, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh orang tuanya. Wah, ya, cari siapa? Cari teteh. Ada tetehnya bu? Ada. Bawa martabak sebagai sogokan. Yang pernah cengir-cengir. Tubu ilallah, taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah. Bawa martabak. Assalamualaikum bu, hampura ada sedikit hadiah. Martabak. Dengan sogokan martabak ini bu, kita bukakan pintu, kita ambil anak kita panggil. Neng kadia, ayah si AA. Bawa martabak. Wah, dengan senangnya bu. Na'udzubillah min dzalik. Duduk berdua. Sebentar ya, ini ibu wadahin dulu. Kan tadi bertiga bu, ada ibu di situ. Mereka jauh-jauhan. Ibu ke belakang ke dapur. Nah, ngapain kira-kira? Tahu nggak? Makanya pasang CCTV rumahnya bu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hal tersebut terjadi di rumah-rumah kita, ibadallah. Ini datang ini, ya, bawa martabak, ibu izinkan masuk, dia berdua, ibu ke belakang. Bentar ini diwadain dulu martabaknya. Nah, sudah diwadain martabaknya, ibu masuk lagi ke dalam. Nah, ibu tahu nggak kerja anak ibu berdua ini yang bukan mahramnya melakukan ikhtilat, melakukan dosa zina? Tahu nggak ibu apa yang dikerjakan? Nggak tahu. Na'udzubillah min. Kalau sampai terjadi yang namanya suatu zina di tempat tersebut, yang mulanya rumah tersebut Allah turunkan rahmat, di mana rumah tersebut Allah berikan maghfirahnya, maka di tempat itu Allah tutup jalan-jalan nikmat atas rumah tersebut. Allah akan tutup. Yang awal mulanya Allah berikan ini rezeki yang besar, sehari bisa 3 juta uang masuk di situ, di rumah itu halal, thayyiban, mubarakan. Sampai terjadi hal semacam itu, Allah putus rantainya gara-gara hal seperti itu. Itu baru Gimana kalau mobil Pajero langsung diambil si teteh dari atas, diuntalkan ke Pajeronya. Jangan lama-lama, buruan si lama nunggu. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semakin zaman modern, bagaimana semakin zaman maju, jangan hanya yang kita pikirkan dunia, yang kita pikirkan uang. Ad-dunya mal'un. Dunia itu hina, ibadallah. Mentang-mentang punya mobil Pajero, kemahalan lah mobil Pajero. Avanza aja, Innova sudah naik sedikit. Mobil Innova, pokoknya Innova, jemput titit, assalamualaikum, wah, dengan buka kacanya, wah, ya tunggu bentar, jalan. Kira-kira ibu tahu nggak di luar itu ngapain? Nggak taunya check in di yo. Na'udzubillah min zalik. Makanya bu, itu kita secara tidak sadar memberikan anak kita kepada orang yang bukan mahramnya, untuk disentuh, untuk dipegang, untuk diapa-apain. Lah itu karena apa? Kelalaian ibu bapak dengan menjaga anak-anak kalian.
Jadi Bu, mulai dari sekarang kalau ada pacarnya ke rumah Bu, jawabin. Kunaon sia ka dieu? Si aing lek-lek gitu. Dijawabin, usir Bu. Jangan didiem-diemin. Di zaman sekarang banyak Bu, orang-orang tua sekarang yang nerima hal-hal semacam itu. Ibadallah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin majunya zaman, kita banyak menjual anak-anak kita tanpa kita sadari. Dan hal-hal semacam ini akan dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Yang awalnya ibu sudah di depan surganya Allah, bapak ibu di depan surganya Allah, ada anak ibu di bawah, ada anak ibu di bawah. Ibu udah mau masuk surga ini, ditanya, dijawab sama anak ini, wahai Allah, wahai Rabbul Azim, itu orang tuaku, itu bapak ibuku, dia semasa hidupnya membiarkan aku bermaksiat terhadap Allah. Dia tidak berikan aku pendidikan yang baik, dia tidak berikan aku fasilitas agama yang baik, dan pada hari ini aku tuntut mereka berdua untuk masuk neraka bersamaku. Ibadallah, a'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Kira-kira Bu, mau nggak anaknya masukin bapak ibu ke neraka Allah? Mau? Enggak. Makanya Bu, jaga anak-anaknya, jaga anak-anak kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa? Terus wah beneran katanya nanti suka bubarnya cepet ini. Ini jam berapa sekarang? 21.48. Wah 21.48 berarti jam 9 lewat 48. Kira-kira sampai jam 11 kuat gak? Sampai jam 12 siap? Siap? Bener? Nanti ngantuk tidur. Nanti ibu-ibunya mau ke pasar. Yakin? Bener? Wah nanti yang adik-adiknya mau sekolah. Lah ini penyakit ini. Nanti alasannya apa? Izin libur karena mendengarkan ceramah Habib Fadil. Ada 10 absen Habib Fadil. Tadi telepon tinggal panitianya. Nu mana ya Habib Fadil? Hari Minggu. Jadi tetap lanjut kita. Yakin? Benar? Masih kuat? Angkat tangannya, kita takbir. 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 Allahumma salli. Bihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih lanjut? Bener? Nggak tidur? Tarik terus ya. Oke. Sebelum kita tarik terus ya, saya mau umumkan terlebih dahulu. Ada pesan dari Sayyidil Habib Reza bin Abdullah. Ya, beliau saat ini
sedang ada pembangunan pondok pesantren, di mana pondok pesantren tersebut lokasinya ada di Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Kurang lebih sekarang lahan yang telah ada yaitu sudah hampir udah 1 hektaran, bukan hampir 1 hektar, udah 1 hektar. Alhamdulillah. Pondok pesantrennya sekarang sedang progres pembangunan. Alhamdulillah. Juga ada beberapa donatur yang mensukseskan pondok pesantren tersebut dengan bantu bekonya, alat beratnya, dengan bantu semennya dan yang lain-lainnya. Dan pada kesempatan hari ini Al-Fakir ingin mengajak hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat yang hadir di sini untuk investasi akhirat, bukan investasi bodong. Investasi akhirat. Lokasi pondoknya di Cipaku, perbatasan antara Sukawening, desa Sukawening, tahu Bu? Nah, nanti kita ke sana rame-rame, oke? Kita bawa 2 bus ya, insya Allah. Jadi sambil kita baca salawat, kita gelar sorban, nanti ana minta bantu santri atau panitia atau laskar batik yang jalankan sorbannya, sambil kita baca salawat sama-sama, baru kita tarik terus sampai subuh. Jamaah di sini anak izin pulang kalau udah subuh. Subhanallah. Siap salawatnya? Yakin? Bismillah. Sambil nanti ada jamaah santri ataupun tim batik yang bantu kita untuk gelar sorban, sambil kita baca salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
sahbihi wasallim. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati, berani yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, Sayyid aku rindu dengan membela habaib dan qalbu. walau kami Hingga menjadi abu, tetap terus dan maju tanpa ada ragu. siap bela habaib dan ulama panutan qalbu. Allahumma salli ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. fiatin abdani Terus wa nuril wa yang kompak. ala wa sahbihi walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi tawannya, tak pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli ala Muhammadin sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim wa ala alihi alhamdulillah alhamdulillah. Oleh sebab itulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk undur diri. Terus lanjut Bu, benar, kita gas lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu,
Allah berikan kita rezeki, salah satu rezekinya yaitu selain anak yang bapak-bapak diberikan Allah rezeki yaitu ingat firman Allah, Pak. Allah firmankan, ketika kalian merasa cukup atas Allah, atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut terus Allah yang kuat, yang bapak-bapak, kalau kita merasa cukup atas nikmat Allah, Allah pasti tambah. Allah pasti tambah. Kalau kita merasa cukup atas yang Allah telah berikan nikmat, Allah tambah dan salah satu nikmat yang bapak ibu yang bapak-bapak didapatkan yaitu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang laki kepada bapak-bapak. Tapi ingat janji Allah, kalau kalian merasa cukup atas nikmatnya, maka Allah tambahkan. Maka bapak kalau ada istrinya cuma satu, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak syukur, insya Allah Allah sesuai firman Allah. Setuju Pak? Setuju? Alhamdulillah. Kalau intinya Pak, kalau kita merasa syukur atas nikmat Allah, maka Allah tambah. Tapi kalau kita nggak syukur Pak, istri satu kita nggak syukurin, kita banyaklah dianggurin aja ya, uang jajan nggak dikasih. Tak itu tadi kata Allah, inna adzabi rabbi lasyadid. Ya, sungguh siksaku amatlah pedih. Salah satu siksa yang Bapak dapatkan dari istri. Jadi Pak, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, itu janji Allah, kita akan ditambah istrinya. Bu, mau Bu? Mau? Ada yang mau tadi siapa? Maju ke depan yang mau. Subhanallah. Pak, kira-kira istri itu mau nggak Pak? Ini tanya Pak, mau nggak istri 2? Mau nggak? Istri 3 mau nggak? 4 mau nggak? 5 mau nggak Pak? Tenang, ibu-ibu tenang, pokoknya ada bagiannya semua ini. Ada jatahnya semua, kita bagi rata pokoknya. Pokoknya Pak, Bapak harus adil sesuai aturan agama baginya. Istri pertama itu 60% dari pendapatan kita, istri kedua 40%. Tah, yang mana Bu? Oke, ACC ente. Wah, kacau Bu. Orang yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi Bu, itu surganya di depan mata. Ini jelas Bu, ini jangan dimainkan, ini jelas. Mau nggak Bu? Tetap nggak mau? Dikasih mobil satu-satu, dikasih rumah, masih nggak mau? Subhanallah, tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Bapak, bagaimana cintanya ibu-ibu kepada bapak-bapak di sini? Cinta-cinta semua, pokoknya bapak belum bangun kopi udah ada di meja, bala-bala udah ada di meja. Itu bentuk cinta. Bagaimana cintanya ibu-ibu yang gelis-gelis di sini kepada bapak-bapak yang ada di sini? Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak jangan bersedih, kita masih bisa ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lah besok ke rumah aing tah, langsung ijab kabul, bawa uang 100.000 maharnya. Siapa? Ragu-ragu jawabnya ini.
Alhamdulillah. Pada intinya ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita, maka nikmat tersebut Allah akan tambah dan Allah akan tambah. Maka bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah berikan kita nikmat iman, syukuri. Dengan apa? Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berikan ini untuk senantiasa kita selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan anak-anak kita, didik anak-anak kita yang dengan didikan yang benar. Bu, di zaman-zaman sekarang saya kasih satu petua. Kalau anak-anak, ibu, bapak mau selamat di zaman modern sekarang, masukkan anak-anak ibu ke pondok-pondok pesantren. Siap masukkan anaknya pondok pesantren, Bu? Benar. Banyak yang ragu. Menjadi pertanyaan di dalam diri kita, salah apa? Apa yang Allah taruh di hati kita? Kenapa Allah keraskan hati kita? Sehingga untuk ilmu yang kita cari ini ilmu Allah menjadi berat di dalam diri kita. Sekarang di zaman sekarang jalan yang paling baik adalah masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Tapi lihat-lihat pondok pesantrennya. Jangan salah pilih. Sekarang kita berada di pondok pesantren apa? Pondok pesantren ini melaksana bagaimana kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk buat kapal yang besar. Itu perintah Allah kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh bangun kapal, nggak tahu maksud dan tujuannya apa, pokoknya kata Allah bangun, dibikin laksana yang besar. Lalu subhanallah, Allah turunkan badai banjir yang besar, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh terhadap umatnya, kalau kalian ingin selamat naiklah kepadaku. Maka yang naik ini hanya 80 orang, nggak lebih, dan termasuk anaknya sendiri enggan untuk masuk ke dalam kapal ini. Nah, di zaman sekarang laksana kapal Nabi Allah Nuh adalah pondok-pondok pesantren ini. Kalau anak kalian ingin Allah selamatkan akidahnya, adabnya, masukkan ke dalam pondok-pondok pesantren yang memang jelas berkualitas. Jangan masukkan pondok-pondok pesantren yang kayak modelan Al-Zaitun. Bu, ada anak yang masuk di sana? Ada? Pencit, Bu, pulang dari sini. Naudzubillah min zalik itu. Zina dihalalkan dengan bisa membayar. Ada narkobanya, di dalam bisa nggak pakai jilbab. Nah, itu pondok-pondok pesantren yang dilaknat oleh Allah. Makanya kalau mau masukkan anak-anak kalian ke pondok pesantren, temuin kesepuhan, orang tuanya, tokoh masyarakatnya yang memang jelas. Tanyain, Assalamualaikum Kiai, mau masukkan anak ke pondok pesantren, minta rekomendasinya pondok pesantren yang baik. Alhamdulillah. Jadi anak kalian akan Allah selamatkan. Bu, yang punya anak wanita nih, satu helai rambut yang keluar, Allah akan masukkan 4 laki-laki ke dalam nerakanya Allah. Kalau satu kepala bisa masuk 1 kabupaten. Baru 1 helai aja itu. Dan juga Allah bangunkan istana. Bagi yang keluar rambutnya 1 ini, Bu. Megah istananya Allah bangunkan. Tapi di dalam nerakanya Allah mau, Bu.
Mau Pak dibangunkan Allah singgah sana besar tapi dalam neraka mau? Makanya jaga anak-anak kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Benar. Bu, perjalanan jauh masih Bu. Dari saya semalam acara tanggal 29, saya acara masih di Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya langsung ke sini. Dan setelah dari sini besok di hari Senin saya masih ada acara di Ciberem, pulang lagi ke Tasikmalaya. Habis itu pulang lagi. Jadi masih panjang perjalanan kita masih bisa ketemu terus. Asal doakan anaknya sehat-sehat terus. Allah semoga berikan juga kesehatan kepada sesepuh-sesepuh di sini. Allah berikan juga, semoga Allah berikan juga rezeki yang luas kepada sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakatnya, ajengannya, ustadznya. Pokoknya Allah panjangkan umurnya. Allah berikan rezeki yang besar. Dan juga Allah tambahkan istrinya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting tadi yang saya pesankan, jaga anak-anak kalian untuk kedepannya menggembirakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kumpul di sini, kita nggak tahu 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, kita acara-acara semacam ini masih ada atau tidak. Kalau generasinya semakin hari, semakin tahun, semakin mundur, semakin hancur adab dan etikanya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, nikahkan anak-anak kalian. Kira-kira udah cukup umurnya mau nikah, carikan Bu pasangannya. Jangan dijual dengan yang pakai mobil Pajero aja, ilmunya kecil. Banyak nih santri-santri yang masih jomblo, tim hadroh banyak. Nikahkan anak-anak kalian dengan orang yang paham dengan agama, dan insya Allah kalian akan mendapatkan surga dunia akhirat sampai yaumul kiamah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan bubar terlebih dahulu, kita dengarkan terlebih dahulu sedikit doa untuk kesembuhan untuk kita semuanya yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Qasim bin Abdurrahman bin Sahab. Fa'alihi falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سلامة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول Bilgabul. Dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa terlalu lama dan terlalu larut malam karena juga kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk terlalu lama. Afwan jazilan jazakumullah khairul jaza. Apa yang saya katakan di sini saya bertanggung jawab atas nama pribadi. Hadza ma qulakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.